Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, oke. Ya, perkenalkan, saya Kris, nama lengkap saya Matius Kristianto. Saya kebetulan mengerjakan proses bisnis ini mulai dari 2012. Jadi sebelumnya ada yang pegang, tapi mulai 2012 itu mengerjakan ke saya itu dari awal sampai sekarang. Iya. Mungkin dari Bapak sendiri, Bapak Kris ya, untuk etika kepemimpinan yang Bapak terapkan itu untuk memimpin bisnis ini, etika kepemimpinan yang bagaimana? Mungkin jujur, integritas, dan sebagainya. Ya. Untuk etika kepemimpinan ya Mas, karena benar-benar ini dari nol dulu ya. Jadi kami waktu itu dari 5, saya termasuk di situ ikut ya banyak hal, keliling juga, nyari barang juga, packing juga, ngirim juga begitu ya. Karena saya terlibat dari awal bagian dari itu ya. Saya itu anggap semuanya itu teman. Jadi menghilangkan batas-batas antara, kalau sekarang kan jenjang karir ada yang kita buat jenjang itu, menghilangkan batas antara pemimpin, bawahan, begitu, perusahaan menghilangkan itu. Terus etika itu tetap. Jadi kalau nilai-nilai kita kan salah satunya adalah berkarakter ya, jadi jujur gitu. Terus disiplin itu kita tanamkan di pekerjaan kita. Kalau konsepnya kita pakai konsep coaching counseling, jadi kalau kita bicara disiplin, karyawan kita mau keras itu isunya boleh keras, tapi untuk personnya harus nggak boleh keras, jadi kita jangan ikut. Terus nilai-nilai yang tepat dengan prinsip organik dan juga bisnis yang kita jalankan ini, akhirnya sekarang kita bangun nilai-nilai keluargaan. Jadi antara karyawan, karena dipaksakan kemarin ada jenjang karir, juga dipaksa oleh Kemnaker ada karyawan, ada pemberi kerja, karena kita pemahaman karyawan berubah. Jadi kita bangun konsep baru, kita memakai nilai-nilai keluargaan. Jadi di kantor ini kita bangun seolah-olah di dalam sebuah keluarga. Jadi ada anak, ada orang tua, ada ibu, ada kakak, ada nenek, seperti itu. Jadi ibaratnya kami kemarin memberi contoh, ada anak, ada orang tua, ada kakek, itu yang misalkan ada direktur itu kakeknya, terus komisaris itu ya di atas kakek gitu. Jadi istilahnya seperti itu, menjaga hubungan kita supaya kita tetap bisa saling menghormati satu sama lain, terus menjaga kekeluargaan seperti itu. Kalau bisnis lingkar organik ini apa hanya bergerak di bidang produk makanan organik atau bagaimana Pak? Ya, kami itu sebenarnya berkembang dari pertaniannya, jadi di lapangan, di lahannya. Waktu itu kita kan sebuah yayasan ya, jadi kita memberi beasiswa, menyalurkan bukan memberi. Jadi waktu itu dimulai dari gempa 2006 itu ada gempa di Jogja, terus juga ada banyak anak trauma ya waktu itu Mas. Nah kita bergerak di situ, dari anak-anak itu diajak bermain, begitu ya. Istilahnya trauma healing lah gitu. Terus ternyata kok ada 1-2 orang yang membantu kita waktu pas gempa itu, pengen kok anak-anak mau diajarin beasiswa aja. Terus kita ada program beasiswa. Nah, cuman berjalan karena waktu itu pasca gempa kan juga sudah kembali normal ya di 2007-2008 itu, akhirnya kita mulai berpikir kalau kita memberikan beasiswa ini kayaknya akan membuat ketergantungan gitu. Akhirnya
kita memikirkan sebuah pengembangan masyarakat untuk orang tua yang kebanyakan orang tua anak beasiswa, di mana dulu juga pasca gempa itu ada yang kehilangan rumah, itu mulai kita konsep pengembangan masyarakat apa yang cocok. Ternyata kita setelah dalami yang pertanian yang seperti apa yang organik begitu. Nah waktu itu pertama kita malah mengenalkan organik, mengajak mereka menanam organik begitu. Terus permasalahan di awal kan mereka sangat kesulitan membuat pupuk. Nah kita sampai membuat pupuk, jadi kita buat pupuk, mulai jual pupuk gitu ya. Terus setelah mereka memiliki hasil pertanian, kok masalahnya kok di penjualan? Akhirnya kita ikut menjualkan. Sampai sekarang itu akhirnya core kita yang ikut bertani, membuat pupuk itu kita serahkan ke petani. Kita hanya fokus untuk penjualan. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau tambahan, kalau produknya ya tadi mas, produk hasil pertanian. Jadi semua hasil dari lahan, ada beras, tepung, kacang-kacangan, dan turunannya itu olahan. Jadi bisa sampai ke bumbu masak, mie, kecap, gitu kan, pengembangan dari hasil dari seperti minyak juga. minyak. Ya. Untuk di bisnis ini mungkin kalau mungkin ada konflik itu bagaimana strategi Bapak untuk manage konflik tersebut sih Pak? Ya, konflik di karyawan. Iya. Mungkin masalah kecil, gesekan begitu. Ya, konflik memang sering ya mas, nggak bisa dihindari ya konflik. Cuman kan sebenarnya ada hubungannya dengan nilai-nilai keluargaan tadi. Jadi kita memang HRD kita itu tugasnya memang agak ribet karena bicara tegas ya tegas, disiplinnya sih. Cuman kan nggak boleh person kan nggak boleh keras ya. Itu akhirnya dengan kekeluargaan itu ya konfliknya di kita memang serahkan ke bagian masing-masing. Jadi konflik itu kan ada yang internal antar divisi, internal di dalam divisi itu harus diselesaikan dulu di situ oleh manajernya begitu. Kalau konfliknya antar divisi ya berarti coba diselesaikan antara manajer satu dengan satu. Baru nanti melibatkan HRD. Jadi itu sistem yang kita buat karena kan dalam konsep kekeluargaan kan manajer itu kan orang tua mereka di sana ya. Itu yang harus mempunyai anak buahnya juga menjaga. Ya di keluarga kan sering ya, saudara aja sering berantem. Nah, apalagi kita ya saudara cuma ketemu di sini. Tapi ya itu dengan konsep itu ya kamu sebagai orang tua harus bisa bimbing, bisa tegas, bisa ini. Baru kalau kamu kesulitan baru ke HRD. Jangan dikit-dikit, kalau dulu kan pernah dikit-dikit ke HRD. Hanya masalah sedikit aja HRD aja. Jadi konsepnya jadi kalau internal divisi diselesaikan divisi dulu, kalau antar divisi baru. Cuman kalau udah masalahnya tentang pelanggaran etika terus juga berhubungan dengan masyarakat itu ya memang harus HRD. Dan kita juga ada bagian legal, jadi kita ada bagian legal itu khusus yang menangani misalkan kasusnya sampai ranah hukum. Jadi ada bagiannya sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses untuk pengambilan keputusan yang bila ada situasi kritis yang berdampak pada keberlangsungan bisnis Bapak? Oh ya, ya proses pengambilan keputusan. Jadi gini mas, untuk kita kan selalu ya, jadi kita kan mengembangkan bisnis dengan model kanvas. Bisnis model kanvas itu, jadi kita mengacunya ke situ setelah model, tetapi kita selalu evaluasi itu dengan SWOT. Itu cukup efektif bagi kami. Kita evaluasi berkala, kalau ada masalah kita evaluasi dengan SWOT. Bagusnya SWOT itu dia memandang dari empat bagian kan. Jadi 2 bagian utama, internal sama eksternal, dan dibagi menjadi 4 secara spesifik. Itu cukup bagus. Baru nanti ketika sudah melihat dari 4 sisi itu, kita cari akar permasalahannya.
akar permasalahan di mana ketika ketemu akar permasalahannya nanti kita berhubungan berkoordinasi dengan divisi terkait dari solusi. Ketika divisi terkait tidak ketemu solusinya baru mengembang ke divisi lainnya gitu. Ya tergantung permasalahan. Jadi contohnya gini Mas, ini kan kemarin kita ada kendala terkait produksi kecap. Jadi produksi kecap itu kok pasukannya tersendat begitu. Nah, kalau kita tanya sekilas gitu kan ke bagian prosesing kan bahan bakunya sulit, coba dicari ada masalah apa. Bahan baku sulit itu seberapa sulit, bagaimana solusinya begitu. Terus dia cari dengan metode SWOT itu, terus persebaran di mana-mana itu harus dicari. Jadi akhirnya kita koordinasi ya, dia mencari sumber bahan baku di tempat lain. Ternyata kan ya walaupun di sini bahan baku susah kan di tempat lain ada. Jadi itu yang harus kita ajak secara manajer ini untuk berpikir. Jadi bisa nggak sih alternatif lain nanti kita cari supaya bareng-bareng. Kalau itu memang masalahnya bukan di bahan baku aja, tapi ternyata kok masalah masih misalkan bisa personal atau masalah lainnya ya supplier itu ya. Gitu. Jadi kita lihat permasalahan. Untuk dari segi koordinasi sendiri, Pak, bagaimana Bapak memastikan koordinasi di bisnis Bapak ini menjadi efektif, Pak? Ya, untuk menjadi efektif itu memang gini Mas. Jadi mulai tahun lalu itu akhirnya saya buat kelas diskusi, di mana di kelas diskusi itu saya nangkep materi koordinasi ya. Jadi kalau dulu itu koordinasi kita hanya di manajerial, manajer nanti langsung ke profesor di bagian masing-masing. Itu memang ada banyak yang tidak efektif, ada banyak yang miskom begitu Mas. Akhirnya mulai tahun 2024 ini kita buat ruang diskusi khusus supervisor. Jadi levelnya ada operasional, ada supervisor Mas. Di situ terus ada diskusi level manager dan ada koordinasi rutin. Koordinasi rutin itu yang melibatkan semua supervisor dan manajer, dan koordinasi rutin yang sifatnya hanya manajerial untuk pengambilan keputusan itu. Jadi ternyata ketika kita hanya koordinasinya sampai di level manajer itu banyak yang tidak efektif karena masalah-masalah yang secara operasional itu sering muncul itu kadang di manajer itu nggak nangkep. Nah, dengan diskusi itu kemarin lebih terungkap sih masalah-masalah kecil gitu ya, sehingga ya bisa diambil keputusan yang lebih baik gitu. Termasuk kan kemarin akhirnya kita membuat standarisasi produk itu yang melibatkan dari level supervisor, manager sampai gitu. Jadi itu tidak lanjutnya. Untuk dari laporan pertanggungjawaban ada nggak sih Pak untuk laporan kinerja berkala untuk memantau hasil kinerja dari organisasi bisnis Bapak? Ada kalau itu. Jadi untuk kinerja perusahaan itu kan tetap indikatornya di laporan keuangan. Itu laporan rutin. Jadi memang ada hubungannya tidak hanya untuk laporan ke pemilik saham, tapi juga untuk melihat progres ya. Jadi progres di kita juga nanti kita mengambil keputusannya seperti apa. Jadi laporan keuangan ini kita jalankan, apalagi kita sudah PKP juga hubungannya dengan pajak, jadi harus tepat waktu. Untuk dari reward kepada karyawan itu ada nggak sih Pak? Dan apa dampak adanya reward atau penghargaan kepada karyawan tersebut? Kalau
Kalau reward ada, jadi reward itu kan macam-macam mas. Ada ya gaji itu kan termasuk reward ya. Cuma gaji itu sifatnya tetap, jadi mereka memang tetap. Gitu. Dan reward kami ada bonus, jadi ketika setnya mencapai ada bonus begitu. Terus reward yang lain itu ya contohnya ini mas. Jadi kemarin kan kita mendisiplinkan pemakaian APD produksi. Itu terus dari beberapa unit kerja itu kan ya ada yang susah, ada yang ini gampang, ada yang disiplin gitu. Akhirnya kita kan evaluasinya tahunan ya untuk yang menyeluruh begitu. Untuk yang satu bagian yang disiplin itu akhirnya waktu itu kita berikan reward. Jadi misalkan kita berikan hadiah berupa barang, terus juga kita berikan hadiah makan siang gratis sepuasnya begitu. Tidak ada beberapa 3 macam hadiah kayak gitu. Kalau dampaknya itu cukup bagus, jadi beberapa bagian itu kan jadi termotivasi ya, oh ya ini ternyata kalau mau disiplin juga perusahaan itu ada berbaliknya gitu ya. Tapi juga ini mas, kadang ada satu juga yang kalau jenengan tahu motivasi karyawan, jadi karyawan motivasi itu kan ada yang cuma ya memang banyak kan mencari pendapatan ya. Tapi ada yang 1-2 itu hanya mencari kesibukan. Kami pernah ada beberapa karyawan itu. Jadi terlambat dipotong nggak apa-apa. Itu yang bikinan. Terus juga nggak PKPD nanti nggak apa-apa. Cuma ini kok yang itu ingat kuat ya kesibukan mencari status. Itu memang susah sih. Jadi apalagi dia itu menular ya. Toksik gitu. Terus akhirnya waktu itu di tahun lalu ini kayaknya, di tahun lalu itu 2 orang ditangkap. Jadi memang bisa merubah sistem, bisa merusak sistem juga ya. Itu. Dan sistem reward itu juga jadi kayak nggak ada gunanya gitu loh. Masa jadi kita udah hadiah ini, masa hadiah cuma itu gitu. Wujud kedisiplinan juga sih supaya nilai-nilai kita juga bisa berjalan, rewardnya juga bisa berjalan juga, karyawan tahu oh ini sebuah reward begitu. Ya Pak, mungkin Bapak juga sudah menyebutkan pertanyaan selanjutnya adalah tentang punishment terkait pelanggaran atau kesalahan. Bagaimana punishment atau hukuman yang diberikan kepada karyawan yang bersalah atau melanggar, dan apa dampak dari punishment atau hukuman tersebut? Ya mas, jadi memang ada reward terus ada punishment. Jadi acuan kita, punishment kita nggak sembarang acuan. Jadi kita ada peraturan perusahaan yang juga harus disahkan oleh Depnaker. Jadi kita kalau di perusahaan itu nggak hanya buat aturan gitu ya, tapi juga kita laporkan ke Depnaker memberikan pengesahan, itu yang kita jalankan gitu. Dan memang karyawan itu juga sudah paham jika kita menjalankan peraturan yang di ACC oleh Depnaker, mereka juga tahu apa yang kita jalankan, kewajibanmu ini, hakmu ini, itu juga karyawan kita sosialisasikan semua. Nah, cuman memang ada 1-2 yang memang melanggar ya. Kita ada sistem namanya surat teguran. Teguran itu ada 2, teguran lisan pertama, teguran lisan kedua, baru nanti ketika itu nggak dihiraukan ada surat peringatan. Surat peringatan 1, 2, 3 baru dikeluarkan. Ada yang ini memang ada hubungan erat dengan motivasi karyawan, motivasi kerja. Gitu. Kalau yang motivasinya kerja untuk mencari pendapatan ya, berkarir begitu, itu kalau dia sudah mendapat teguran dan sudah berubah, koreksi berubah, apalagi dapat SP langsung berubah. Cuma memang si 2 orang itu ya
Ini memang S2 teguran 1, 2, SP1 nggak mempan gitu, terus harus mengulangi gitu. Jadi memang untuk satu orang yang memiliki motivasi yang berbeda tadi itu memang susah. Akhirnya yang penting ada satu yang langsung kita cut walaupun baru SP1, tapi ada yang memang sudah SP3 dan dia keluar gitu. Kalau yang satu itu akhirnya kita negosiasikan terus akhirnya mengundurkan diri. Jadi punishmentnya ya itu mas. Jadi kalau sampai ke pemotongan gaji kita nggak ada. Hanya untuk terlambatan ada. Jadi kalau keterlambatan itu ada potongan gaji. Tapi kalau untuk pelanggaran pelanggaran itu nggak ada potongan gaji, tapi lebih ke SP1, SP2, SP3 gitu. Sampai akhirnya nanti kita berhentikan kontraknya. Itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi karyawan lain dalam mencapai tujuan bisnis? Ya kalau visi kan memang ada yang sudah dari awal dari bentuk yayasan itu. Nah bagaimana menyampaikan visi untuk karyawan itu ya memang kita ada banyak cara sih. Jadi kalau kebersamaan itu tiap bulan sekali itu kita ada, itu kita breakdown visi dan misi itu menjadi sebuah tema-tema kebersamaan. Itu yang sifatnya bulanan. Terus ada pleno itu sifatnya 3 bulanan. Itu tetap awal kita ulangi dengan brainstorming visi dan misi. Gitu. Terus agenda tahunan itu ya raker itu tetap awal kita visi dan misi supaya teman-teman ini cukup paham. Dan juga kita jadikan ini mas budaya kerja ya, karena kita organik itu, terus kita 5R, terus kita ajak karyawan untuk mengurangi sampah, terus juga pola konsumsi yang sehat. Itu yang contohnya kita berikan ke kebersamaan tiap bulan. Selanjutnya, pelajaran terbesar yang didapatkan dari suatu kesalahan atau kegagalan mungkin bisa disebutkan, dan bagaimana tersebut mempengaruhi Bapak dalam memimpin bisnis ini? Ya, kalau ini kegagalannya di beberapa level sih mas, khususnya kan misalkan dulu pas kita baru startup ya, itu kan kita mulai dengan bisnis beras, terus waktu itu ada orderan tepung beras itu langsung 1 ton gitu. Ternyata setelah kita siapkan, kita kirim itu berhasil 2 kali. Kita siapkan untuk pengiriman ketiga ternyata nggak diambil. Padahal kita sudah siap 3 ton waktu itu. Nah itu memang cukup menjadi kegagalan yang besar sih, karena kita masih startup. Terus tepung beras hitam itu dengan nominal segitu itu angkanya cukup besar ya, waktu itu 35 juta. Itu cukup membuat evaluasi besar. Terus akhirnya waktu itu membuat kita, oh ya MOU itu harus jelas. Karena waktu itu kita belum kenal MOU. Di waktu tahun 2012 kalau nggak salah 13-12 itu. Oh ya harus ada MOU begitu. Terus setelah ini kesalahan develop produk juga pernah. Jadi setelah waktu itu karena sudah naik menjadi PT, saya sudah mulai itu kita mau develop produk gitu. Kita mau mengembangkan makanan siap makan. Jadi kita pengen ada produk yang siap makan gitu ya. Terus kembangkan itu jadi kita mulai dijual gitu. Itu ada 2 mas. Satu itu kacang apa, 2 itu cookies gitu. Nah ternyata setelah mulai kita produksi, kita jual gitu, kita kirim ke Jakarta. Itu kalau kacang itu musuhnya apa? Kacangnya apa? Ini kacangnya apa?
Kalau pupus itu saatnya hancur. Oh iya. Itu ya kalau produk itu diterima dalam kondisi rusak itu kan Iya. tidak kita cas kan, akhirnya ya itu menjadi biaya yang hilang begitu. Itu kesalahan juga dalam kita mendevelop produk. Terus dengan itu maka kita evaluasi, berarti kita cek kesiapan produksi, memang kita belum siap makanan siap makan begitu ya, karena hygiene-nya masih kurang begitu ya. Terus juga pengetahuan produknya masih kurang, terus pengujian produknya itu juga masih kurang, jadi masih sangat. Terus kita tunda sampai saat ini itu kita baru mau mulai. Jadi setelah kita BPOM, setelah kita hygiene-nya sudah lebih baik, lebih bersih, itu kita baru mulai lagi. Terus pas kesalahan yang terakhir itu 2024 kemarin itu kan kita bekerja sama ya dengan brand besar di Jakarta, Healthy Choice. Waktu itu mereka menjanjikan pasar yang begitu besar, omsetnya sekitar 1 M sebulan. Kita tanda tangan begitu, saya sudah pede. Terus kami sudah menutup keran rantai pasokan ke Jakarta dan Jawa Barat gitu ya. Gitu. Tapi kami masih diizinkan mengelola konsumen yang ada di Jakarta yang sudah bekerjasama lama. Nah setelah kita tanda tangan itu, ternyata penjualan mereka nggak bagus. Di 2024 akhirnya kita ada penurunan omset sekitar 20% karena kesalahan mitra itu. Secara MOU sudah mas, secara banyak pertimbangan ataupun uji analisis kelayakan itu juga sudah. Karena brand mereka besar dan mereka punya gerai 400 di seluruh Indonesia. Cuman ya itu kita gagal itu. Terus dimulai akhir tahun ini udah kita mulai perbaikan koreksi, terus kita mulai buka keran yang penjualan. Mungkin dari Bapak sendiri ada saran untuk mahasiswa ataupun anak muda yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan kecerdasan spiritualnya? Ya, ini mas, kalau ingin mengembangkan bisnis, jadi memang mahasiswa itu harus berpikirnya gini. Bekerja itu kan belajar itu kan mencari ini ya, pengalaman, mencari pengetahuan juga ya. Cuma jangan sampai memiliki pola pikir aku nanti mau kerja hanya satu, pengen bekerja di sini. Tapi akan lebih baik jika nanti aku harus punya usaha. Jadi bukan sebagai pekerja, tapi pemberi kerja. Gitu. Harapanku sih gitu. Jadi mulai orang itu berpikir di situ. Karena apa? Karena ya pekerja itu kan ya cuma ikut orang ya. Kalau pekerja, pemberi kerja kan dia yang nanti memiliki itu sampai kapan, sampai terus menerus begitu. Nah, kuncinya kalau ingin memang sudah terbuka yang menjadi entrepreneur begitu ya, dan dia nggak hanya berpikir menjadi pekerja gitu. Kalau ingin mengembangkan bisnis itu bisa dengan bisnis model kanvas, itu bisa. Jadi di situ ada analisis kelayakan, menguji kemampuan, menguji rencana yang akan kita bangun. Jadi banyak orang gini mas, banyak orang punya tempat tetapi bingung mau usaha apa. Banyak orang yang pengen usaha apa tapi bingung nggak punya tempat. Banyak orang yang punya modal tapi bingung mau usaha apa. Itu banyak ya. Nah, kadang gini, orang yang punya modal dan bingung pengen usaha apa, kadang tidak disarankan, nyoba aja lah ini, tapi nggak jalan, gitu ya.
Dan yang tak menakutkan nanti coba ini tapi modalnya hutang terus nanti nggak balik. Iya. Bisnis model kanvas itu dia menjelaskan 9 komponen bisnis dalam sebuah lembaran kertas. Jadi misalkan kita mau jualan pulsa, kita hitung konsumennya siapa, cara kita produksi seperti apa, nilai yang akan kita jual seperti apa, cara membuat konsumen puas seperti apa. Itu jadi banyak sekali. Itu bagus. Terus nanti dikombin dengan SWOT itu pun untuk ketika ada masalah dikombin dengan SWOT. Jangan sampai kita melihat sebuah kegagalan hanya dari satu sisi. Jadi internal kita harus diimbangi dengan eksternal. Nah itu. Jadi kita kembangkan bisnis dengan 9 komponen bisnis yang harus kita lengkapi melalui BMC itu bisa, atau dengan tanpa BMC monggo. Yang penting 9 komponen itu harus kita pikirkan. Dan kalau ada masalah kita analisis dari 4 bagian. Nah, yaitu seperti caranya gitu. Itu sih mas saran saya. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan wawancaranya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak selaku narasumber. Dan mohon maaf bila saya ada kesalahan. Terima kasih.